Seorang anak memperhatikan ibunya yang sedang menyulam. Sementara anak ini sibuk bermain, sekali-sekali matanya melihat apa sebenarnya yang sedang ibu sulam, apa sebenarnya yang sedang ibu lakukan. Penasaran, anak ini bertanya, ibu sedang menyulam apa? Ibunya tersenyum, nak, ibu sedang menyulam bunga dan kupu-kupu. Sebentar lagi selesai. Oh, bunga dan kupu-kupu. Ibu ini menangkap ada keraguan di mata anaknya, ada kebingungan di mata anaknya. Kemudian dia angkat anaknya, dia dudukkan di pangkuannya, dia perlihatkan sulamannya, dan setengah berteriak anak ini berkata, "Wow, bunga dan kupu-kupu." Saudara-saudara, ketika anak ini melihat dari bawah, yang dia lihat hanyalah tumpukan benang yang tidak beraturan, tumpang tindih, dan tidak menarik. Di sana dia tidak melihat bunga dan kupu-kupu. Dan itulah kehidupan kita juga. Kadangkala kita berada di posisi seperti anak ini. Kita melihat dari sisi yang lain, sehingga ketika kita melihat yang kita lihat hanyalah hal-hal yang buruk, hidup kita yang berantakan, kita merasa kita terjebak dalam benang kusuk dan kita tidak tahu bagaimana kita akan keluar dari sana. Kita sering bandingkan hidup kita dengan orang lain. Mengapa mereka begitu bahagia sedangkan saya tidak? Mengapa mereka itu sukses sedangkan saya tidak? Mengapa saya ini sudah mengikuti Tuhan tetapi hidup saya seperti ini? Dan lain-lain keluhan kita. Sampai pada titik ini, saudara-saudara, kadangkala kita mulai bersalahkan Tuhan. Tapi apakah Tuhan merancangkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita? Mari kita lihat di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara, setiap jiwa itu sangat berharga di mata Tuhan. Setiap kita ini manusia yang diciptakan Tuhan, Tuhan inginkan kita bahagia. Tuhan merancangkan hal-hal yang baik untuk kebaikan kita. Pikiran kita yang fana ini, kita tidak dapat menjangkau pikiran Tuhan yang Maha Agung. Sehingga di dalam Step to Christ halaman 106 bagian 1, pena inspirasi berkata, kita dapat mengetahui maksud-maksud Allah sebanyak yang perlu kita ketahui untuk kebaikan kita. Dan di luar ini, kita harus tetap mempercayai tangan yang maha kuasa dan hati yang penuh kasih itu. Luar biasa, saudara-saudara. Allah yang maha kasih itu meminta kita cukup percayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita cukup percayakan hidup kita di tangannya, sehingga semua akan baik-baik saja. Setiap hari kita lihat, kita rasakan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang indah di sekitar kita. Dan itu akan membuat kita selalu bersyukur. Mari kita tunjukkan kepada dunia, kita adalah umat-umat Tuhan yang selalu penuh pengharapan. Kita tunjukkan kita adalah umat-umat Tuhan yang selalu bersuka cita. Kita tunjukkan kita adalah umat-umat yang selalu bersyukur. Sehingga saudara-saudara, kita akan melihat tangan yang ajaib itu bukan sekedar sulaman bunga dan kupu-kupu, tapi rancangan yang ajaib itu untuk kita adalah hari depan yang penuh harapan, rancangan indah, rancangan damai sejahtera.